Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,71% ke angka 6.608. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor kesehatan yang hari ini bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham KF. Saham KF hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 2.570. Jadi hari ini hampir semua saham di sektor kesehatan memang naik lumayan tinggi. Salah satunya KF ini naik 6% lebih, sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, bergerak sideways berusaha untuk break selalu gagal break. Hari ini naik di atas garis EMA 50 dengan candle yang sangat solid. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.470. KF langsung naik menembus garis EMA 50 dan dekat dengan resisten kuat di EMA 150 yang saat ini di harga 2.630. Jadi teman-teman harus ingat, walaupun naik lumayan tinggi dan candle yang solid, KF belum uptrend. Karena dia harus menembus garis EMA 150 dulu baru bisa kita anggap ini bergerak uptrend. Jadi KF sebelumnya juga sempat naik tinggi di atas garis EMA 50, tapi dua kali berusaha untuk break dari garis EMA 150, gagal break dan bergerak turun kembali. Dan dari garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 6% ini malah ada distribusi. Sedangkan asing masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat KF masih ada potensi untuk naik mengetas garis EMA 150 minggu ini. Tapi tetap kita harus waspada karena kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi. Jadi bisa saja KF saat mendekati garis EMA 150 bergerak turun kembali. Seperti pada posisi sini. Karena memang tidak ada akumulasi yang membuat KF berpeluang untuk break dari resisten kuat ini. Jadi untuk teman-teman hari ini sudah berhasil membeli saham KF, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten kuat ini. Dan seperti penjelasan saya pada saham farmasi pada video-video sebelumnya, apabila KF bergerak naik, biasa temannya di grup trio kwek-kwek juga pasti akan bergerak naik. Bisa kita lihat sekilas. Indofarma juga hari ini naik lumayan tinggi, 6% lebih dan juga dekat dengan garis EMA 150. Karena memang pergerakan Indofarma dengan KF hampir mirip. Karena itu saya selalu menyarankan apabila teman-teman ingin entry, pilih salah satu saja. Karena pilih dua-duanya, apabila bergerak naik, mungkin teman-teman bisa profitnya double. Tapi apabila turun, biasanya juga kerugian teman-teman akan double. Jadi paling bagus pilih salah satu untuk lebih amannya. Dan IRA juga bisa kita lihat hari ini naik lebih tinggi lagi 9% lebih ke harga 1875. Dan hari ini sempat menyentuh resisten di harga 1900. Yang beberapa kali bisa kita lihat gagal ditembus oleh saham IRA ini. Dan untuk saham IRA ini pada kenaikan hari ini ada akumulasi. Jadi masih layak untuk teman-teman pantau. Karena masih ada potensi untuk break dari harga 1900 dan lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 2000. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham-saham ini bisa pantau terus. Khususnya untuk KF dan INAF yang kenaikan hari ini tidak ada akumulasi. Jadi mesti hati-hati. Berikutnya saya akan menganalisa saham AGI. Saham AGI hari ini juga naik 2% lebih ke harga 1470. Dan kenaikan ini membuat AGI berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi resistennya di harga 1460. Untuk support bisa kita lihat masih di harga 1400. Yang hari ini juga sempat turun disentuh AGI dan masih bisa rebound kembali. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini di sekitar harga 1370. Jadi secara tren AGI saat ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat di atas resisten EMA 50 masih ada satu resisten kuat di harga 1500. Yang beberapa kali setelah berhasil ditembus AGI untuk garis EMA 50-nya saat menyentuh
resisten berikut di 1500 ternyata masih gagal break. Jadi AGI harus menembus dua resisten ini baru bisa bergerak uptrend kembali. Jadi untuk AGI memang lumayan berat karena kedua resisten ini beberapa kali menahan kenaikan dari saham ini. Sedangkan untuk supportnya di harga 1400 beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Karena itu saham AGI saat ini masih bergerak sideways. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% ini ada sedikit akumulasi, sedangkan asing malah melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, AGI juga harus hati-hati ada potensi untuk turun saat menyentuh harga 1500 ini. Karena kenaikan hari ini tidak terlihat ada akumulasi besar. Jadi apabila besok AGI menyentuh harga 1500 mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga menurut saya masih oke. Karena secara tren AGI untuk tren jangka menengahnya saat ini masih bagus trennya. Karena masih bisa bertahan di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Prodia. Saham Prodia hari ini naik 3% lebih ke harga 8.175. Dan secara tren saat ini Prodia masih bergerak uptrend. Jadi walaupun satu minggu terakhir ini sempat turun menyentuh support di harga 8.000, tapi secara tren ini masih uptrend. Karena saat ini Prodia masih bisa rebound dari support di harga 8.000. Sedangkan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 8.500. Setelah itu belum resisten berikutnya di harga 9.000. Jadi secara tren jangka pendek ini masih uptrend. Sedangkan untuk support EMA 50 di harga 7.275. Support EMA 150 di harga 6.375. Jadi Prodia memang sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi saat menyentuh garis EMA 150 masih bisa rebound dan uptrend kembali. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 3% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing 2 hari terakhir ini bisa kita lihat mulai take profit pada saham ini. Jadi sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi dalam 2-3 minggu terakhir ini. Setelah asing akumulasi, harga Prodia bergerak naik. Dan saat ini kita sudah harus hati-hati karena asing sudah mulai take profit. Apabila dalam satu minggu ini terlihat asing masih terus keluar, ada potensi Prodia untuk berbalik arah. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini, harus perhatikan terus pergerakan saham ini. Dan harus perhatikan pergerakan asing. Jadi dari data yang kita dapat, Prodia masih ada potensi minggu ini untuk naik mengetes resisten di harga 8.500. Apabila besar menyentuh harga 8.500 terlihat mulai berbalik arah plus terlihat masih terus ada distribusi, pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 8.000 masih oke. Tapi ingat apabila harga 8.000 terlewati, secara tren Prodia sudah tidak bergerak uptrend. Jadi walaupun masih aman di atas garis EMA 50 dan 150, trennya sudah tidak uptrend untuk jangka pendeknya. Jadi kedepannya apabila berada di bawah harga 8.000, Prodia akan bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.